Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan proyek final dari mata kuliah workshop sistem analog. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maisin Caturwandira, NRP 2210191034 dari kelas 2D4 Teknik Komputer B. Jadi pada proyek final ini terdapat 6 ketentuan. Yang pertama, mengecek suhu kamar. Yang kedua, output kipas. Yang ketiga, Bluetooth bisa menyala matikan lampu RGB. Yang keempat, alarm. Yang kelima, buzzer sebagai output alarm. Dan yang keenam, spreadsheet. Dari keenam ketentuan ini akan saya jelaskan satu persatu. Jadi yang pertama ini saya akan menjelaskan gambar rangkaiannya terlebih dahulu. Gambar rangkaiannya sama seperti proyek sebelumnya, tetapi terdapat beberapa tambahan, yaitu LED RGB yang dapat dikontrol melalui HP. Untuk LED red-nya disambungkan pada D14 ISP, LED green disambungkan pada D12 ISP, LED blue disambungkan pada D13 ISP, dan ground pada LED disambungkan pada ground ISP. Kemudian di sini saya juga menggunakan modul buzzer, di mana V-in buzzer disambungkan pada V-in ISP, kemudian ground negatif buzzer disambungkan pada ground, dan pin I/O disambungkan pada pin D34 ISP. Maksud saya disambungkan pada pin D4 ISP. Kemudian di sini saya juga menggunakan DC fan 12 volt yang memerlukan suplai 12 volt. Ini disambungkan pada driver motor. Di sini saya menggunakan driver motor L298N, di mana kaki positif dari kipas disambungkan pada output 1, kaki negatif dari kipas disambungkan pada output 2. Kemudian pada driver motor untuk VCC-nya disambungkan pada adaptor 12 volt, kemudian untuk ground-nya disambungkan dengan ground. Kemudian enable A ini disambungkan pada D15 ISP, dan input 1 disambungkan pada 3V3 ISP. Namun pada rangkaian saya, input 1 dihubungkan pada pin RX2, sebenarnya input 1 ini terserah dihubungkan kemana, yang penting dapat berlogika high. Selanjutnya, ketentuan yang pertama yaitu mengecek suhu kamar. Sama seperti proyek sebelumnya, yaitu untuk mendapatkan data suhu menggunakan sensor LM35. Berikut adalah fungsi untuk mendapatkan data ADC-nya. Kemudian setelah data ADC-nya didapatkan, maka akan dikonversikan dan ditentukan output dari LED, kipas, dan juga lampu untuk setiap kondisinya. Setelah itu, hasilnya akan di-print pada monitor. Yang kedua, output kipas. Fungsi utama fungsi pertama yaitu MCPWM example GPU initialis, ini untuk menginisialisi portnya. Yang kedua ada fungsi burst motor forward, ini untuk mengirim sinyal PWM sehingga nanti DC fan-nya dapat diatur kecepatannya. Yang ketiga ada burst motor stop, yaitu berfungsi untuk mematikan sinyal PWM-nya. Selanjutnya di sini ada fungsi MCPBN on, berfungsi untuk mengirimkan sinyal PWM dengan duty cycle 100%, maka nanti DC fan-nya akan berputar dengan kecepatan max. Kemudian fungsi MCPBN third quarters, ini di mana nanti sinyal PWM-nya
dikirimkan dengan duty cycle 75%, sehingga DC fan-nya akan berputar 3/4 dari kecepatan max. Kemudian fungsi MCPWN on half ini mengirimkan sinyal PWM dengan duty cycle 50%, sehingga nanti DC fan-nya akan berputar dengan kecepatan setengah dari kecepatan max. Untuk yang terakhir ada fungsi MCPWM off, yaitu sinyal PWM akan dimatikan sehingga DC fan akan berhenti berputar atau mati. Yang ketiga, Bluetooth bisa menyala matikan lampu RGB. Fungsi utamanya untuk mengambil data dari HP yaitu di sini cache ESP SPP data in IVT. Jadi nanti datanya akan diambil dengan ini variabel data in data. Setelah mendapatkan datanya, maka nanti data akan disalin dengan fungsi strncpy pada variabel data HP dan akan dimasukkan pada fungsi satellite untuk berbagai macam kondisian. Selanjutnya saya akan memutarkan video. Yang pertama yaitu menyambungkan dengan aplikasi ESP Acceptor. Dan kemudian saya akan menginputkan logika 1, di mana lampu akan menyala berwarna merah. Kemudian menginputkan logika 2, di mana lampu akan menyala berwarna hijau. Kemudian logika 3, di mana lampu akan menyala berwarna biru. Untuk kipasnya, jika saya menginputkan logika 4, maka kipasnya akan mati. Kemudian menginputkan logika 4 lagi, maka kipasnya akan menyala. Menyala dengan kecepatan 100%. Kemudian saya menginputkan logika 5, maka kipasnya akan menyala dengan kecepatan 75%. Kemudian saya menginputkan logika 6, maka kipas menyala dengan kecepatan 50%. Selanjutnya, ketentuan yang keempat dan kelima, alarm dan buzzer, saya gabungkan karena ini saling berketerkaitan. Untuk alarmnya menggunakan server pool untuk mengambil waktunya. Untuk alarm ini juga memerlukan koneksi dengan Bluetooth untuk inputannya. Kemudian di sini ada fungsi utamanya, yaitu while dengan parameter 1 yang menandakan true, sehingga melakukan looping terus-menerus. Kemudian menjalankan fungsi getTime. Pada fungsi getTime ini untuk mengambil waktu dari server pool, di mana dilakukan pada fungsi ini, fungsi initialize SSDP. Kemudian setelah berhasil mengambil waktunya, maka nanti akan membuat inputan pada Bluetooth controller. Kemudian di sini terdapat pengondisian if jika int sama dengan 1, maka itu tandanya waktunya sudah terset, dan jika sama dengan 0, tandanya belum terset. Ketika waktu yang diinputkan pada Bluetooth controller sesuai dengan waktu yang berjalan pada monitor, maka akan dijalankan fungsi setTimer ini, di mana fungsi setTimer
menggunakan frekuensi sebesar 5000 Hz, yaitu frekuensi dari sinyal PWM-nya. Kemudian untuk membunyikan alarm menggunakan fungsi LED Advanced Install ini, pada monitor setelah tampil timer berbunyi, maka buzzer akan mengeluarkan suara selama 5000 ms atau selama 5 detik, maka buzzer akan berbunyi. Kemudian setelah 5 detik, maka buzzer akan mati dan muncul timer mati pada monitor. Untuk ketentuan yang keenam yaitu spreadsheet, masih sama seperti project sebelumnya, hanya saja ditambahkan di sini ada fan dan Bluetooth. Kemudian untuk scriptnya juga masih sama, dan nanti di sini akan mengenerate string yang di sini, string dari spreadsheetnya. Kemudian string ini akan di-generate dan diakses dengan fungsi trigger, ini, dan kemudian nanti datanya akan dikirimkan. Berikut adalah hasil videonya, hasil akhir. Berikut adalah programnya. Kemudian saya akan build-nya. Kemudian setelah dibuat langsung saya flash monitor. Tidak lupa untuk memencet boot pada ISP-nya. Nah, kemudian LED-nya menyala sesuai dengan suhunya yaitu 30 derajat, maka LED akan menyala berwarna merah dan kipas akan menyala dengan kecepatan max. Nah, sudah sesuai dengan spreadsheet-nya. Kemudian saya akan menyambungkan Bluetooth-nya dengan menggunakan aplikasi ini untuk mengetes kembali LED-nya. Ini yang pertama, untuk mengetes alarmnya terlebih dahulu, menginputkan waktu untuk mengesetnya. Kemudian di sini sudah terset waktunya dan menunggu.
dan buzzernya sudah berbunyi apabila waktunya sudah sesuai dengan yang dimonitor. Kemudian setelah 5 detik maka buzzernya akan mati dan terdapat tulisan timer mati. Kemudian mencoba untuk memasukkan logika 1, maka di sini LED-nya akan menyala berwarna merah. Logika 2, maka LED-nya berwarna hijau. Dan logika 3, maka LED-nya berwarna biru. Ya. Kemudian menginputkan logika. Di sini dapat terlihat bahwa kipasnya masih menyala. Kemudian menginputkan logika 4 dan kipasnya akan mati. Kemudian menginputkan logika 5, maka kipasnya akan menyala dengan kecepatan 75%. Kemudian menginputkan logika 6 dan kipasnya menyala dengan kecepatan 50%. Jadi sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.